Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Rasulil Mustafa wa Nabi Muhammad wa sallim taslima wa ala alihi al-sofa wa sahbihi al-wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa wafa. Yang kami hormati Ketua Salib, yang kami hormati rekan-rekan pengurus Salib, yang kami hormati segenap pengurus Salib Korda, Pondok Yatim dan Duafa Salib Sofai. Pertama, marilah kita panjatkan syukur yang setinggi-tingginya bahwasanya pada malam hari ini, tepatnya tanggal 5 Desember 2023, kita dapat berkumpul di Aula Salib Sofai, Ngembel, Kecamatan Tutul, Pasuruan, dalam rangka musyawarah selapanan. Musyawarah selapanan ini dulu pernah kita bahas, kita adakan setiap selapanan sekali, mengingat dengan banyaknya kesibukan atau jadwal dari pondok. Jadi baru kali ini saat ini kita bisa melaksanakan lagi musyawarah selapanan, mengingat pentingnya daripada musyawarah ini untuk gimana kita ikut berpikir untuk memajukan daripada lembaga kita ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan sahabatnya dan kita sekalian. Sebelum acara ini kita mulai, kami sampaikan dulu adapun materi yang akan kita bahas pada musyawarah selapanan malam ini, yaitu kita bagi dalam 3 termin. Termin yang pertama, wawasan Salib Sofai, nanti akan disampaikan oleh Yai Minan terkait langkah-langkah apa saja untuk merealisasikan visi dan misi Salib Sofai. Adapun yaitu visi kita menjadi lembaga sosial kemanusiaan terbaik dalam mencetak generasi Islam terdepan dalam ilmu dan terpuji dalam laku. Adapun termin kedua, nanti akan kita bahas dan kita reminder lagi adapun program kerja daripada lembaga Salib Sofai. Yang ketiga, nanti akan kita bahas masalah pendanaan, karena ini penting, mengingat cara tidak semua duit tidak masalah yang ada lebih. Baik, untuk menyikat waktu untuk lebih semangatnya, untuk menyuarakan Salib Sofai, jadi kita kepada beliau, sebelumnya kita serahkan dulu pada Yang untuk membuka rapat musyawarah selapanan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan apa yang kita musyawarahkan dalam kesempatan ini selalu mendapat ridho dan pertolongan dari Allah SWT. Kepada beliau yang ingin dipersilakan. Bersama kita buka acara musyawarah pada malam hari ini dengan satu tiga berharap apa yang kita canangkan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita cita-citakan mendapatkan bimbingan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati Maulana Syekh Muhammad Nizam Al-Safa, sehingga kita dikuatkan bahu kita untuk mengemban amanat ini yang berakhirnya menghantarkan kita menjadi salik yang malik, asyik, sehingga sampai pada tujuan kita, yakni menjumlatil wasilin, orang-orang yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saleh Sofai, terdepan dalam ilmu, terpuji dalam laku, berlaku proporsional, berusaha profesional, semangat, amanah, loman, ikhlas, kompak, ahlus sofa wal wafa, maju bersama, sukses semua, bahagia selamanya. sekali kita dinyatakan Ingkar kita berpantang, bersama kita bina. bersama kita bisa. Semangat. Baik, kita masuki termin yang pertama, yaitu wawasan Saleh Sofai, langkah-langkah untuk merealisasikan visi dan misi Saleh Sofai. Kepada Ustadz Minan selaku Ketua Saleh, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala bilisanihin nabi sallallahu alaihi wasallam, al-malu mali wal fuqara'u iyali wal aghniya'u ukalai, faman bakhila bimali ala iyali udkhiluhun nara wala ubali. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa Sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan satu himmah baru, semangat baru untuk mengemban amanat kita ini. Karena lewat salib inilah kita mengabdi kepada beliau. Karena seorang salib tanpa membudidaya secara baik tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan media kita untuk bisa menjadi wasilin adalah melalui tiga ingin kalau sampai guru kita yang rumah yatim dan duafa ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk bisa meniti jalan menuju ke Allah, dan semoga kita dibuatkan. Allahumma sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi bimbingan suri tauladan kepada kita, terutama suri tauladan dengan terus memperjuangkan kaum lemah, kaum duafa, memperjuangkan anak-anak yatim, memperjuangkan perjuangannya fakir miskin. Ini adalah merupakan salah satu sunnah beliau yang paling utama, sehingga beliau sampai bersabda, ana abul yatama, aku adalah bapaknya anak-anak yatim. Maka kita patut berbangga kalau kita paham masalah itu, tentang sabda beliau itu, prinsip-prinsip beliau terhadap anak yatim dan kaum duafa. Maka kita patut bangga sebagai anggota salib, karena langkah kita adalah langkah yang menjadi langkah yang sangat dicintai oleh baginda kita. Dengan kebanggaan itu maka patutlah kita untuk mendoakan beliau dengan kalimah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya kami selaku Ketua Salib Pusat dalam memimpin masuk di tahun ketiga ini, saya tidak ragu bahwa masih banyak kekurangan di sana dan di sini, masih banyak kelemahan-kelemahan kepemimpinan kami, masih banyak keterbatasan kami. Kami tidak akan bisa
menutup kekurangan-kekurangan kami, keterbatasan kami, kalau tanpa kerjasama yang indah di antara kita. Seorang Minang bukan siapa-siapa kalau tanpa dibantu oleh panjenengan sedaya. Untuk itu, inilah tujuan kita berkumpul pada malam hari ini. Mari kita ciptakan permainan yang lebih cantik untuk bisa mengegulkan tujuan salib. Walaupun kita tidak menang telak, minimal menang 1-0. Ya coba bal-balannya kok aja ceria. Ojo sampai awak dewi tadi 1-2, kalah 1-2. Itu 0-1. Minimal kita 1-0. 0-0 rugi. 0-1 pecat. Kamu nil berjalan. 0-1 harus pecat. Minimal kita 1-0. Beruntung kita. Jangan pilih yang 0-0. Pilihlah minimal 1-0. Syukur-syukur bisa 2-0, 3-0 bahkan. Tapi saya tidak muluk-muluk untuk masuk tahun ketiga ini minimal kita menjadi 1-0. Artinya apa? Dari semua sisinya, sisi kinerja maupun sisi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Katakanlah kebutuhan kita itu misalnya 100 juta, minimal ya 101 hampir. Artinya ono persen. Biasanya itu yang saya maksud 1-0 itu. Minimal tiap bulan itu bisa plus surplus. Karena kita selama ini masih 0-1, 0-2. Nah, ini harapan kami di tahun ketiga ini minimal 1-0. 1-0 ini bisa bertahan sampai tahun keempat, alhamdulillah. Jadi mengutip dari firman Allah melalui lisannya baginda Rasul Muhammad SAW. Ini saya langsung dijabri oleh beliau. Kapan itu? 5 hari yang lalu. Iki si Arno. Yang saya baca tadi. Qala Allahu bilisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-malu mali. Harta itu adalah hartaku. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Al-malu mali. Harta itu adalah hartaku. Wal fuqara'u ayali. Orang-orang fakir, orang-orang yang berkekurangan, itu adalah keluargaku. Wal aghniya'u, orang-orang yang hartawan, adalah wakil. Faman bakhila bimali, barang siapa yang kikir, barang siapa yang pelit terhadap hartaku, ala iyali, atas keluargaku, udkhiluhu, niscaya akan aku masukkan dia annaro, ke nerakaku, wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya. Berdasarkan dari hadis qudsi ini, inilah yang kita perjuangkan, bahwa kita Salik Shofai adalah pembela keluarga Allah, dan kita juga pembela wakil-wakil Allah. Kenapa demikian? Ketika kita itu menggali dana, mencari dana itu terhadap orang-orang yang menjadi wakil Allah, wal aghniya'u ukala'i, kita ini sebenarnya adalah membela mereka, bukan meminta, mengemis pada mereka. Karena kita ketika meminta ini bukan untuk kebutuhan kita, tapi untuk kebutuhan siapa? Keluarga Allah. Disinilah
yang menjadi kebanggaan kita. Kalau kita mindset kita salah, maka kita enggan untuk melangkah, karena menganggap kita masuk ke rumah orang-orang kaya itu ngemis. Bukan, justru kita masuk ke rumah orang-orang yang berduit itu adalah kita membela mereka, agar mengingatkan mereka agar mereka tidak dimasukkan ke neraka dan tidak diperdulikan oleh Allah. Wis mlebu neraka kali urus bisa. Mati pengapung sakit, sekali akan buah lobang enggak. Kasihan, kita itu kasihan orang mereka. Jadi kita ini justru malah menjadi pembela mereka, agar mereka tidak lupa terhadap bahwa hartanya itu adalah titipan dari Allah. Dia hanya menjadi wakil Allah. Kita mengingatkan mereka, inilah bentuk rasa sayang kita kepada mereka. Ini dasar yang harus kita pegang, agar kita tidak merasa malu, agar kita tidak maju mundur. Bahwa proposal ini ya ini apa? Inilah dasar kita untuk membela kaum yatim dan juga sekaligus membela kaum hartawan. Sekali lagi jangan dipahami kita mengemis pada mereka, justru malah mengingatkan mereka. Dulu kami ketika itu berikan satu arahan bahwa justru kita itu ketika kita membawa proposal kita masuk itu justru kita mendapatkan pelajaran. Itu kan sudah kapan-kapan hari kita sampaikan bahwa ketika kita itu membawa proposal masuk ke kaum hartawan, kita ditolak, kita mendapatkan pelajaran. Oh ini rasanya ditolak itu. Saumpama aku mau duit, aku di takdir Gusti Allah jadi hartawan. Jangan seperti ini. Itu pelajaran kita dapat. Isin ditolak ini. Oh, jangan sampai ngisin no, pembela keluarga Allah. Kalau kita diberi, kita sudah dapat pelajaran. Alhamdulillah, sewenang. Nah, ini kita dapat pelajaran. Oh ini rasanya wong golek sumbangan diwehi ini. Maka ketika kita nanti menjadi wakil Allah, jangan kecewakan orang-orang yang membawa atau orang-orang pembela keluarga Allah. Artinya ketika awak dewe suatu saat tidak ada hartawan, kok gak sampai no menyakiti orang-orang yang datang kepada kita. Itulah pelajaran laku. Jadi saling niku opo-opo itu di pelajaran. Enak gak enak ini ilmu kabeh. Kalau kita bisa hamu paham sehingga diteruskan bisa hamku paham laku. Inilah prinsip dasar kita untuk melangkah membela keluarga Allah. Berikutnya, setelah kita hamu, makanya beliau untuk bisa hamu ngaji. Karena ilmulah yang bisa menjadikan kita itu menaik derajat kita. Ilmune dari anggota salik ilmune kurang, sering salah letak keliru. Ini bahasa beliau. Mestine iku dincapno malah di apa dikledakno. Iya nih. Mestine iku proposal dilakokno. Dincapno nang ngene wong-wong sing enggak ya ngene. Tereng ora lho mlaku belantaran tereng. Ini kan salah tak keliru pasang dengan alasan tadi itu. Isin aku gak tahu aku jalur itu. Ini sebenarnya kita itu juga
Kayak gini kalau awak dia belajar ilmu zauk malam yaduk lam ya'rif malam yaduk malam yaduk lam yudrik lam yadrik sopo sing gak ngrasakno ya gak nemokno atau gak weruh. Inilah laku. Dari sinilah kita bertarekat di sini. Justru kita juga menghilangkan keakuan kita. Aku awak tidak hilang. Sing wingi akon-akon pengusaha lah katakanlah. Akon-akon ustad lah. Akon-akon kiai lah. Akon-akon Pak Lurah, apapun jabatan kita. Ini kita tahu. Ketika kita berlagi salah, kita jika aku cilik ini selalu muncul. Wah, itu ustad itu selalu si ono. Berarti diam-diam kita merasa aku pengusaha itu kan jalan-jalan. Loh, pengusaha itu ditipani Gusti Allah. Awak dewi ya sombong. Di sinilah kita hakikatnya belajar tarekat di sini.